ikut pastor untuk mengadakan perayaan-perayaan di gereja kan. Kita menjadi ajudan. Kalau di Kristen itu namanya ajudan. Jadi menjadi pendamping gereja untuk memegang piala, memegang untuk ketika sakramen Ekaristi kan, penyambutan Ekaristi itu. Nah, kita sering mendamping itu. Cuman nih, dengerin, kita hanya membaca sekedarnya saja, dan kita juga hanya mengimani saja. Nggak ada yang namanya sampai kita belajar detail, itu nggak ada. Begitu bang. Tidak ada mempelajari detail yang ada di dalam gereja. Seharusnya abang bisa baca dong buku-buku yang ada di gereja itu. Tidak ada larangan loh Pak di situ. Di gereja itu tidak ada larangan untuk membaca buku itu, tidak ada Pak. Kita disuruh membaca semua buku yang ada di dalam gereja. Kalau bisa kita pelajari semua Bang. Kalau untuk larangan itu tidak ada Pak, tidak ada dilarang Pak. Kenapa? Ini suara saya atau suara dia yang hilang ya? Teman-teman. Suara saya atau suara dia yang hilang teman-teman? Suara saya, sorry. Ah, oke. Kenapa Oke, Bang? Saya ulangi lagi Bang ya. Di gereja tidak ada larangan untuk membaca buku Bang ya. Tidak ada larangan. Malahan kita disuruh membaca buku di dalam gereja. Kalau bisa kita pelajari Bang. Apalagi abang tadi udah mengatakan abang pernah di Katolik atau Kristen ya? Katolik ya. Nah, di dalam gereja Bang ya, tidak ada larangan membaca buku. Malahan kita dibagi per bukunya Bang. Abang pasti tahu Bang dong. Pasti tahu kan? Di dalam gereja emang nggak ada larangan bang. Cuman kan kita nggak tahu dulu. Saya jujur, dulu kita masih SMP, waktu masa-masa SMP ya. Kita tinggal di asrama, di pastoral, di paroki Gonzaga Hikesak, bang. Bohong dia, orang Islam itu nggak pernah tipu-tipu bre. Kami lakukan niat, katakannya. Jangan ambil simpulan chat mereka bang. Obrolan kita aja bang. Jangan bikin chat mereka dulu bang. Kita fokus aja ke obrolan kita bang. Saya dulu obrolan kita bang. Jadi begitu bang. Memang di dalam gereja itu nggak ada larangan. Tetapi sekali lagi waktu itu di gereja kami itu buku memang jarang. Literasi itu memang nggak ada, jarang. Mungkin dapatnya cuma Alkitab, kalau enggak buku-buku kecil yang sudah dibuat oleh uskup dan disimpan di lemari gitu. Dan memang karena itu memang doktrin untuk menuhankan Yesus. Saya tidak pernah mengenal Yesus itu sebagai utusan dulu. Ketika saya belajar bagaimana jalan diskusi tentang perdebatan ini, baru saya belajar, oh ternyata Yesus ini hanya utusan, bukanlah Tuhan. Dari situ baru tahu bang. Kalau dulu kita nggak tahu, dulu kita taunya Yesus Tuhan. Apapun yang terjadi, Yesus Tuhan. Gitu bang. Ya, karena Yesus kan dilahirkan bang. Kalau abang mengatakan Yesus bukan Tuhan, abang siap-siap dibully. Itu pasti bang. Yesus adalah utusan. Nah itu dengerin Oten ya. Yesus hanyalah utusan, bukan Tuhan. Betul bang. Sepakat saya. Oke, ada yang lain bang, silakan. Soalnya abangnya santun, abangnya baik, insya Allah kami juga baik. Abang begini bang, kami punya ini. Ya. Orang sopan dengan kami segan. Tapi kalau orangnya rusuh, kami langsung turunkan. Itu bang. Oke, siap. Yang penting diskusinya aman, tentram, dan damai bang. Betul. Karena kami gini bang, kami pernah sama teman-teman Kristen itu diskusi dari jam habis Isya, jam 8-an sampai jam 2 subuh bang. Karena emang diskusinya santai, saling ini nunjukkan data, saling santai gitu kan, saling mencari ini kan, nggak ada yang nyerang-nyerang. Iya. Tapi kalau nyerang-nyerang gitu nggak lama kita diskusinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk diskusinya bang, kita tidak salah untuk berbagi pengalaman, walaupun pengalamannya tentang agama atau apa, itu tidak ada masalah bang. Yang dipermasalahkan jika kita diskusi itu saling serang menyerang, saling terang sama perang, nah itu disalahkan guna cara diskusi. Jadi kalau untuk berdiskusi tentang santai, tentang pertukaran pendapat, bertukar tentang agama, tidak jadi masalah. Yang penting kita sopan, santun, dan Betul. damai. Itu aja bang. Yang penting setiap narasi itu dibarengi data, biar tidak terjadi kena delik aduan. Bahaya kalau nggak pakai data, bahaya. Itu bang, itu yang utama. Iya. Kalau masalah data, mungkin saya jujur bang ya, karena saya bukan, maksudnya saya bukan orang-orang paroki ya. Kalau saya orang-orang paroki, maksudnya orang-orang yang kerja di gereja ya. Mungkin kalau saya seandainya bekerja di gereja bang ya, mungkin saya akan membaca data-data tentang gereja, tentang tapi karena saya bukan orang-orang bekerja, saya hanya sebagai umat yang katanya untuk bersembayang, taat sembayang di hari Minggu ya. Saya hanya sekedar umat biasa bang. Kalau untuk diskusi masalah data, mungkin saya tidak punya data bang, karena saya tidak begitu mendalami pelajari tentang data agama. Nah, jadi mohon maaf bang ya, kalau masalah data mungkin jujur saya tidak mempunyai data, karena saya pun di samping saya juga tidak ada buku-buku. Mungkin kalau ada nanti seandainya abang bertanya tentang ayat-ayat, pasal dan seterusnya, mungkin saya bisa buka buku gitu kan, karena saya tidak ada buku-buku di sini di samping saya, karena posisi saya pun lagi di dalam lingkup pekerjaan bang ya, bukan di dalam rumah bang ya. Oke bang, tapi ya alhamdulillah udah bagus. Pokoknya abang ini sedikit lagi, tinggal baca aja Bibelnya, baca Alkitabnya dari Kejadian sampai Wahyu, kemudian cari tahu siapa sih Yesus atau Yesus menurut Yesus. Abang cari tahu di Bibel atau di internet, cari Yesus menurut Yesus dan Yesus ini untuk siapa. Insyaallah abang akan tahu itu. Siap. Karena kita hidup cuma sekali bang. Sekali lagi kita hidup cuma sekali. Jangan sampai salah memilih jalan. Itu aja bang. Terima kasih bang. Siap. Selalu. Oke, terima kasih. Siap. Selamat sore bang. Oke, silakan naik. Oten yang lain silakan naik. Siapa lagi? Bang Effendi, silakan naik Bang Effendi. Jangan takut ah, abang tadi aja nggak takut kok. Kenapa takut bre? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Doa Putra. Silakan naik. Kalau ada Oten di bawah silakan naik, buktikan bahwasanya Oten mau ke gereja Om. Jadi poinnya abang tadi dia sudah tidak menuhankan Yesus. Abang tadi mengatakan Yesus hanyalah utusan, bukanlah Tuhan. Berarti Yesus punya Tuhan. Ada Tuhan yang mengutus Yesus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau ngotot takut ketampol Bibel sendiri jadi serba salah. Silakan naik, silakan naik. Silakan naik aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Sehat-sehat selalu. Silakan. Kalau ada teman-teman Oten di bawah silakan naik ya. Gak usah taping di bawah. Naik aja kita diskusi santai. Anda sopan kami segan kok. Santai aja. Enggak usah takut-takut. Kami hanyalah hamba Tuhan, bukan anak Tuhan. Jadi enggak usah takut. Anak-anak Teos silakan naik. Silakan anak-anak Teos, silakan naik open cam bila perlu. Selamat sore. Sore bre. Bisa open cam bang? Jangan dulu bang. Kenapa bang? Jangan dulu.
nanti Ustadz Harun Lubis tahu muka saya, nanti dia kirim orang-orang, Bang. Kenapa takut? Santai aja lah. Di dalam ajaran kasih itu nggak ada ketakutan, Bang. Abang mau tahu nggak? Ternyata dalam ajaran kasih itu nggak ada ketakutan. Mereka yang takut maka tidak ada ajaran kasih. Iya, Bang, benar. Di dalam ajaran kasih itu yang diajarkan, sementara kan yang dia anut bukan ajaran kasih, Bang. Apa? Ya, tidak ada ajaran kasih di dalam ajaran yang dia anut, Bang. Oh, berarti di dalam Kalau Kristen saya itu nggak ada jelas ajaran kasih, Bang. kasih. Loh, saya sepakat kok yang abang bilang Kristen itu memang ajaran kasih. Lah, tadi abang Tapi bilang nggak ada ajaran kasih Harun dalam. Lubis itu kan dalam bukan Quran. ajaran kasih, Bang. Oke, abang buka Lukas 14:26, Bang. Ada Alkitab di situ. Ada Bible di situ. 14:26. Lukas 14:26, Bang. Silakan, Lukas 14:26. Gimana? Udah belum? Ayat itu kenapa? Lukas 14:26. Udah. Oke. Coba dibaca, Bang. Bisa? Atau saya yang baca? Bisa. Oke, silakan, Bang. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku, kata Yesus. Gimana, Bang? Itu ajaran kasihnya, Bang? Ya, ajaran kasihnya benar yang Yesus katakan. Tinggalkan orang-orang yang seperti itu. Kenapa ada diksi Karena orang-orang yang kebencian di situ, Bang? seperti itu tidak memiliki, ya, bukan kebencian di situ. Orang-orang seperti itu tidak memiliki kasih di dalam Kristus, Bang. Berbeda dengan saya, keluarga saya orang yang percaya Yesus, ayah ibu saya orang yang percaya Yesus, maka Tuhan perintahkan untuk bersatu, Abang, bukan membenci. Oke, gini, Bang. Oke, iya, saya paham. Saya baca ulang, Bang, ya. Jikalau seorang datang Boleh. kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Oke lah, siapapun mengikuti dia. Contoh, Anda mengikuti Yesus. Kenapa Anda harus membenci orang tua? Meninggalkan orang tua Ya, apakah kalau harus orang tua saya dengan nggak membenci? percaya Yesus, Bang. Hah? Kalau orang tua saya nggak percaya Yesus, ya harus saya tinggalkan. Ya, tinggalkan kemudian membenci, betul? Bukan ajarannya, bukan membenci di sini, Bang. Ini ada membenci, Tapi kita Bang. harus Kecuali gini, meninggalkan. syarat menjadi muridku, dia harus tinggalkan keluarga. Oke, aman. Tetapi kan di sini ada narasi kebencian, ada narasi membenci. Paham nggak, Bang? Kalau hanya meninggalkan orang tua, oke. Tapi di sini harus membenci, Bang. Oh, berarti kita pakai yang tertulis ya, Bang? Ya kan tertulis kan, Bang? Kita, ya, yang tertulis. Oke. Berarti ini sekarang yang saya membenci pakai kata dihapus. benci, Bang. Berarti saya harus membenci orang-orang yang tidak percaya pada Yesus, Bang. Nah, ini iya benar ini. Ini salah, berarti ini salah. Iya. Tulisannya harus dihapus, direvisi. Nggak apa-apa, sekarang saya ikutin diksimu, Bang. Benar. Saya harus Berarti membenci benar, orang-orang membenci. yang tidak percaya pada Yesus. Saya harus tinggalkan mereka. Terus membenci juga dong. Betul, Bang? Iya, tinggalkan mereka. Karena Mana saya ajaran benci kasihnya, mereka. Bang? Udah meninggalkan mereka, membenci pula. Ya, ajaran kasihnya tetap di dalam Kristus. Di luar Kristus kamu tidak selamat. Di mana kamu kasih, Bang Khotem? Gimana kamu mau mengasihi manusia sedangkan kamu benci mereka? Nah, Gimana Gimana saya kasih? mau mengasihi manusia sementara saya membenci mereka?
Iya. Karena Contohnya yang abang nih, Yesus abang sekarang nih bang. ajarkan mengasihi Saya kan berbeda manusia dengan yang abang nih. percaya akan Yesus. Saya kan berbeda nih. Betul. Bagaimana abang mau mengasihi saya sedangkan abang membenci saya? Nah, silakan bang. Nah, ini luar biasanya Yesus ya. Yesus bilang kasihilah musuhmu. Dari situ kata kasih itu ada untuk orang yang kita benci, Bang. Apalagi pertanyaan abang? Kasihilah musuhmu. Berarti pertama membenci dulu. Nih, abang kan membenci nih. Membenci. Kemudian kata Yesus, kasihilah musuhmu. Oke, saya pengen tahu bang. Iya. Cara mengasihi musuh itu seperti apa bang? Buktikan cara mengasihi musuh bang. Saya pengen tahu bang. Oke, ketika kita melihat orang yang kita benci atau orang yang kita musuhi itu sedang ada di jalan, dia terluka parah atau istilahnya kesusahan lah gitu, kesusahan. Jadi kita nggak harus ninggalin dia, nggak harus ngejauhin dia, tapi Oke, kita kalau gini, Bang. bantu Gini, dia. saya ada pertanyaan Itu yang menarik nih, ajaran Bang. Yesus, Bang. Ya, gini. Abang bisa nggak, kalau bisa nih Sherlock nih, abang Sherlock ya, abang Sherlock. Contoh abang Sherlock. Kemudian aku datangin ke rumah abang. Saat aku mengambil barang-barang abang, apakah abang hanya mengasihi aku tanpa menegur atau ini mengasihi aku aja? Maksudnya saya Sherlock buat dirampok gitu. Iya. Kan mengasihi musuh bang. Sejauh Saya ini pengen saya ambil nggak pernah barang-barangmu. lihat orang yang seperti itu, Bang. Bodohnya, Bang. Kan Ya, itu mengasihi logikanya musuh. abang. Logikanya abang. Apakah Tapi orang yang mengasihi memperkaus musuh di dalam orang yang memperkaus ya. anakmu atau istrimu, apakah kau mengasihi juga? Itu bukan musuh, abang. Orang yang berbuat jahat pada kita, lalu kita membalas. Itu paradigma Islam. Sementara yang dikatakan musuh itu orang yang tidak kita sukai, orang yang perbuatannya tidak gimana? Apa sih definisi musuh bang? Ya, musuh itu orang yang tidak suka atau berbeda paham dengan kita. Hanya itu. Iya, nanti kalau saya jelasin panjang nanti jadi beribet, Bang. Timbul pertanyaan baru. Ya makanya nih bang ya, ada orang yang datang ke rumah abang, ya, mengambil barang-barang abang atau memperkaos keluarga abang. Apa sikapnya abang? Silakan. Ketika ada orang yang melakukan segitu, itu kan dalam kejadian, Bang. Saya tidak kenal dia, ya saya membela diri. Ini kok nggak Bela nyambung, diri. abang, kok bawa pemahaman seperti itu sih? Kan, oke, yang pertama tampar pipi kiri kasih pipi kanan. Dia minta jubah kasih yang lain, betul? Bang, Enggak, Bang. kalau pencuri itu abang kenal nggak? Nah gini, ya, nah pencuri abang kenal nggak? Oke, musuh bukan? Ntar dulu, pencuri abang kenal nggak? Ketika dia mengambil barang-barangmu. Tenang, abang Ya. jangan takut sama saya. Iya. Kita diskusinya Iya, pelan-pelan. dia mengambil barang-barangmu Pencuri nih. itu kita kenal Pencuri atau jelas tidak? musuh bang. Saya nggak Pencuri nanya itu musuhnya musuh dulu, bang. bang. Kita Namanya kenal maling itu tidak musuh bang. pencuri itu? Masa nggak musuh? Ah, Kita kenal enggak ketika ada pencuri datang ke rumah kita? Terus Ya kenal atau tidak pencuri itu, Bang? kita nggak kenal, tapi itu musuh bukan? Enggak kenal. Tapi kalau orang yang ada di depan kita yang kita sebut musuh kita, kita pasti kenal nggak siapa musuh kita, Bang? Kenal. Pasti kenal. Ya, Makanya pencuri kita itu sebut termasuk musuh karena atau kita bukan? mengenal orang itu. Iya, pencuri itu termasuk musuh bukan? Belum termasuk musuh di dalam objeknya, Termasuk. Bang. Karena pencuri Dengarin. itu baru Ada orang yang mencuri kemudian memperkaos silakan. keluarga abang. Nggak ketahuan nih, kemudian ketahuan dia yang melakukan itu. Abang, bagaimana tanggapan abang, sikap abang terhadap dia? Nah, Ya, silakan. kalau secara manusia, saya pasti marah, Bang.
Nah, nggak boleh bang. Abang harus mengampuni, mengasihi bang. Nggak boleh, nggak boleh. Nah, itu yang punya saya ajaran lakukan, kasih. Bang. Nggak boleh bang. Saya tidak Nggak boleh marah. mengikuti emosi saya, tapi saya memaafkan dia supaya dia bertobat. Terus, ya berarti Sherlock, bro. Biar siapa tahu ada yang dekat rumah Anda. Oke. Bang, sekarang saya nanya boleh, Bang? Silakan Ini bertanya. kita memaknai yang tertulis ya. Di dalam Al-An'am 151 ada kata-kata orang yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh dan dihalalkan Allah untuk dibunuh. Kenapa abang tidak melakukan itu sampai saat ini ya bang? Apa? Coba baca. Ya coba baca bang, silakan. Al-An'am 151. 151. Bentar. Apa? Silakan. Abang baca juga ya. Tadi kan saya baca juga tadi. Jadi kita sama-sama baca biar tahu, biar paham. Oke. Al-An'am ayat 56. 151. 151. Oke, sebentar. Nah, ini kenapa nih sampai sekarang abang tidak melakukan itu? Apakah abang ini termasuk orang-orang yang tidak melakukan perintah Allah atau abang masih abu-abu? Apa di situ? Katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Berbuat baiklah terhadap kedua orang tua, dan janganlah kamu membun-bun anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kamu membun-bun jiwa yang diharamkan Allah, membun-bunnya melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu agar kamu memahaminya. Apa? Nah, membun-bun dengan alasan yang benar. Orang yang dibenarkan untuk dibun-bun itu orang yang seperti apa, Bang? Makanya sampai sekarang abang ini belum melakukan ini. Oke, dengerin yang pertama. Dengerin ya. Orang yang halal darahnya, dengerin. Orang yang termasuk golongan dibunuh yang pertama di medan perang. Ketika mereka memerangi kita, maka kita jangan lari, kita hadapin. Yang pertama, paham bang? Sampai sini? Paham nggak bang? Bukan gitu yang tertulis di sini, Bang. Apa tertulis di situ? Di situ kan nggak disebutkan siapa yang orang mau yang dibunuh. kisos, membunuh orang yang murtad, membunuh orang dengan rajam dan sebagainya. Demikian itu diperintahkan kamu agar kamu mengerti. Mana yang di Banyak situ? orang yang Rajam. murtad kok nggak abang bun-bun, Bang. Di mana? Anda kan Abang tadi sudah beraninya baca berdasarkan 151. tafsir Betul? soalnya, Bang. Enggak, kita kan baca yang tertulis nih 151 nih. Ada nggak di situ yang murtad? Ada nggak Iya. yang rajam? Ada nggak? Kita baca loh 151 Abang nih. nggak tahu orang Nggak yang ada tambahan, nggak ada boleh pengurangan. dibunuh oleh Silakan. Allah, Bang. Hmm. Oke. Ini nih. Oke. Yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, yaitu yang dibenarkan oleh syariat, seperti kisos. Oh itu Anda Membunuh orang yang baca apa ini, Bang? tafsirnya, kata kita baca lurus. Kok tafsirnya di tadi Iya, katanya kita kan tidak boleh baca lewat dari lurus tafsir, seperti Bang. itu. Kok Kalau- tiba-tiba baca tafsirnya? Gimana bre? Terus abang Kita tahu harus- orang yang kan tadi saya boleh baca dibunuh oleh Allah dari mana, Bang? Bibelmu nih, saya baca Bibelmu. Saya nggak minta tafsiran, saya baca lurus. Betul nggak bang? Betul mbak? Iya, itu lurus, Bang. Nah, Abang tahu orang ketika yang kau boleh membaca, dibunuh sama kau Allah bilang, itu kita baca lurus-lurus dari nih mana, Greg. Bang? Al-An'am 151 baca. Saya baca. Ternyata di situ nggak ada yang namanya murtad dibun-bun, nggak ada. Kau baca di tafsiran, ya, abang kan dari beda tadi bre. kan membaca. Ini yang Dari tadi dong kau bilang. karena orang tenang, tenang Bang. Tenang, Iya, iya. tenang.
karena di dalam Islam tidak boleh menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Quran kecuali melalui tafsir, Bang. Iya, tadi kan kau Sementara bilang, yang Bang. Abang katakan Tadi kan di kau dalam bilang kan, Quran tadi kau tidak bilang kan, ada di tafsir, baca Bang. lurus-lurus di kitab. Nah, aku baca lurus-lurus. Ternyata aku nggak Iya. ketemu. Paham nggak, Bang? Ya, tafsir Ibnu Katsir bukan kitab kalian, Bang. Katanya abang disuruh, kata tadi kami disuruh. Kenapa Bang Greg, kenapa Greg tidak Oh, melakukan itu sampai jadi- sekarang? Lah, orang nggak ada di sini, siapa yang Ya udah. dibun-bun? Orang yang boleh dibunuh, Mana dalam orang yang dalam boleh Al-Quran, mana dibunuh dalam oleh Al-Quran? Allah itu orang seperti apa, Bang? Nah, Iya, sekarang mana Sekarang yang saya disuruh tanya ke bun-bun? Abang. Di mana dalam Al-Quran? Tunjukkan. Saya minta dalam Al-Quran ya, bukan dengan tafsir ya. alasan yang benar itu Bukan apa? tafsir, Bang, ya. Saya minta dalam Al-Quran. Silakan, Bang. Abang udah bacakan kok. Ya mana? Nih saya baca ya. Saya baca lagi nih, saya baca lagi. Kita baca lagi. Nih, Bang. Saya baca nih, saya baca. Nggak ada penipuan kamu kok, santai aja. membun-bun Nih, orang saya baca yang lagi, Bang, ya. diharamkan. Nih, Tenang dulu, Bang. sebentar, Tenang dulu, Bang. Ini, Bang. Saya bacain, Bang. Oke, saya bacain ya. 151 nih. Silakan. Kenapa ketawa? Nih. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa la taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq dzalika wassaqum bihi la'allakum ta'qilun. Katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Berbuat baiklah terhadap kedua orang tua, dan janganlah kamu membun-bun anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kamu membun-bun jiwa yang diharamkan Allah, membun-bunnya melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu agar kamu memahaminya. Di mana? Di mana, Iya. Bri? Abang memahami orang yang boleh dibun-bun oleh Allah itu dari mana, Bang? Oke. Akan kau baca kan, itu banyak datanya, ya. Iya, Pertama, orang yang kisos. boleh dibun-bun oleh Ya. Allah itu dah. Kalau kami Islam jelas, Bang, gini, Bang, ya. Nih, Islam itu jiwa dijawab Kisos dibayar terus yang jiwa, saya bacakan tadi, kenapa mata Abang dibayar salahkan? mata. Dengerin, saya jelasin, Bang. Ada dalam Al-Quran tuh, ya, mata dibayar mata, gigi dibayar gigi, jiwa dibayar jiwa. Itu namanya kisos, Bang. Dengar, paham sendiri sampai sini, Bang. Yang kemudian yang murtad kemudian merangi agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang menyebarkan, menghujat ini segala macam, menghujat Allah. Itu syariat Islam. Tapi kok Greg, kamu nggak lakukan itu, Greg? Ingat, Bang, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ir rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Dengerin, kata Allah, hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Kemudian dan ulil amri minkum, dan kepada pemimpin-pemimpin kalian. Oke, fa in tanaza'tum fi syai'in, dan jika kalian ikhtilaf, berbeda pendapat di situ, farudduhu ilallah wa rasulih, maka kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Kami punya aturan, siapa? Wa ulil amri minkum. Kami diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepada pemimpin. Maka aturan negara yang dibuat oleh pemimpin kami taati. Jelas, Bang. Paham di sini? Bang. Karena itu perintah Allah. Yang tadi Bang.
Iya, Bidarkon, yang tadi Bu. pertama abang katakan itu dalam perang, lalu saya bawakan dalilnya dari Ibnu Katsir, orang-orang yang dibunuh. Kok jadi abang sepakat sama saya? Kok abang jadi berubah pikiran? Kan tadi saya jelaskan, kan abang bilang. Kok jadi abang menjelaskan Atas alasan melalui apa? Maka tafsir, saya bilang Bang? kisos. Kan abang bertanya. Tapi kalau mau lurus-lurus di Al-Quran juga ada. Enggak, terlepas dari Al-ainu bil tafsir, ain, orang yang dengerin, boleh al-ainu bil ain. dibunuh oleh Al-Quran Mata dengan itu mata. Wasinu bil sin. Diganti gigi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dalam surat Al-Baqarah ada. Dijelaskan ku malah ngeyel. Silakan Bang. Itu kisos, Bang, yang saya jelaskan tadi, yang abang bawakan dalam perang, sementara orang yang kafir Kan aku bilang perang. keluar dari Islam itu tidak tertulis dalam keadaan perang, Bang. Saya ulangi ya, ini tafsir Dengerin, Ibnu iya, Katsir ya. kalau masalah Nggak ada murtad, kata perangnya, murtad Bang. itu dengerin ya. Tenang. Satu Saya bacakan datanya lagi, Bang. mana Tenang, Bang. sebentar Tenang, ya. Bang. Itu Di dalam sini hadis, sebut dalam dikatakan hadis. membunuh orang yang murtad. Sebentar. Ini perintah, Bang, membunuh orang yang murtad, bukan dalam keadaan perang. Sebentar Ini ya. nggak ada yang dalam keadaan perang ini, Bang. Datang abang, saya ngikutin narasi saya jadinya abang ini. Gimana, Bang? Kau dengerin, kami diperintahkan dengerin ya. Maka saya bilang tadi, Ini pertama, kami taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada ulil amri pemimpin-pemimpin kami. Maka dengerin ya, maka ketika di negara kami tidak diaturkan dengan syariat Islam, maka yang kami taati siapa? Ulil amr. Kami taat kepada pemimpin. Jelaskan Bang. Nggak ada ikhtilaf di situ, nggak ada. Silakan Bang. berarti di dalam Islam itu tidak ada kata maaf, Bang. Berarti harus membalas apa yang dia perbuat Dengerin, dengan oke, setimpal. dengerin, Itulah dengerin, ya. kisos. Benar nggak, Bang? Kau dengerin dia, sabar Tapi dulu, ini kisah. dengerin. Dan bahkan kata Allah, Siapa? dengerin dulu. Silakan. Jika kamu maafkan itu lebih baik. Ya dengerin, saya tunjukin ya. Tunjukin datanya. Oke, saya tunjukin datanya, santai aja. Memaafkan lebih baik, berarti kisos nggak perlu, Bang. Sekarang mendadak dimaafkan, guys, karena saya ini jadi ngikutin narasi saya, ini nggak kreatif. Nggak ada ikutin rasimu, Bre. Loh, saya bawakan tafsir yang dari Ibnu Katsir, yang dari abang bilang jawabannya berperang, sementara tafsir Ibnu Katsir tidak menjelaskan dalam keadaan perang. Tiba-tiba abang menjelaskan Saya nggak kisos, bilang dengerin. murtad, Orang yang murtad Terus? memerangi Islam. Mereka udah murtad tapi memerangi Islam. Paham? di mana Contoh nih, dalilnya, contoh. Bang? Dia ini Menurut murtad tafsir nih. itu dikatakan Kemudian orang dia murtad kesana memerangi kesini Islam, dia Bang. menghina Islam, menghujat Islam ini. Maka dalam syariat Islam orang itu memang pantas dibun-bun. Pantas. Tapi ingat, Ya, dalilnya kembali gimana, Bang? kepada aturan Sementara negara. di sini menjelaskan Kami orang yang murtad, disampaikan oleh Allah, taatlah ulil amr. Patutlah kepada pemimpin-pemimpin kalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka kami taat pemimpin, kami ikutin Ya, aturan dalilnya negara. gimana, Bang? Orang Langsung yang sini. murtad itu dalam keadaan perang, Bang. Silakan. Dalam keadaan Ini saya perang. bawakan tafsirnya loh, Bang. Tidak ada dalam keadaan perang nih, Bang, nih orang yang murtad ini, Bang. Saya kasih lihat sekali lagi, Bang. Iya, Sekarang Pak. mendadak Kan tadi ikut sudah saya, jelaskan. boy. Kalau dia nih, dia Bang. pergi kemana orang murtad nih. Kisos, Silakan. membunuh orang murtad, Bang. Terus, Kisos, terus lagi lah. membunuh orang murtad bukan dalam keadaan perang. Ada penjelasan lagi nggak di situ? Ada dan penjelasan lagi nggak? sebagainya. Ada Dan penjelasan lagi nggak? sebagainya. Ya, ada penjelasan lagi nggak di situ? Nggak ada lagi, Bang. Demikian Pertanyaan saya, oke, dia pertanyaan saya, memerintahkan ada nggak di kepadamu- zamannya Nabi, dengerin, di zamannya Nabi tiba-tiba membunuh orang-orang yang murtad. Banyak orang murtad yang di zaman Nabi kemudian kembali pada Islam. Nggak ada Nabi membunuh. Yang ada mereka ketika memerangi Islam, mereka menyerang Islam dari dalam. Maka ketika itu di zaman Abu Bakar itu lupa saya. Itu memang mereka berperang dengan orang murtad, kemudian banyak yang kembali pada Islam karena memang mereka membuat strategi untuk menyerang Berarti Islam. abang nggak Itu kau paham, pahami. Bang. Nabi berperang dengan orang-orang kafir atau dengan orang-orang yang murtad, Bang?
Pernah ada orang-orang yang murtad itu di zaman Abu Bakar radhiyallahu an. Nabi Ada. berperang dengan orang-orang kafir atau orang-orang yang murtad, Bang? Saya tunjukin datanya ya. Dengarin. Ya ampun. Ya Bang, ini Sabar, gimana tunjukkan sih? datanya nih. Justru karena orang-orang kafir itu harus segera dihabisi, biar tidak bertambah orang murtad juga harus dihabisi. Kata siapa? Kata siapa? Tunjukkan datanya. Loh, ini Tunjukkan data di mana katanya dia harus dihabisi. Di mana. Kalau dia orang kafir itu dihabisi, habis tuh orang kafir di waktu di Mekah itu habis. Tapi enggak, kata Nabi, mereka yang percaya kepada Abu Sufyan kemudian masuk rumahnya, mereka yang berlindung di Abu Sufyan kemudian masuk rumahnya, mereka masuk dalam rumah tidak keluar untuk melawan, mereka akan selamat, mereka akan dijaga. Buktinya mereka dijaga. Mereka yang keluar Karena untuk menyerang apa? Nabi, maka Karena apa? dihabiskan. Itu benar. Abang tahu nggak kenapa orang kafir sisa di Mekah, Bang? Apa? Karena mereka membayar jizyah atau uang keamanan. Oke, kau dengerin Benar dulu, atau tidak? Kau dengerin dulu ya, kau dengerin Ntar dulu. dulu, benar atau tidak? Dengerin dulu, kau dengerin Nabi Muhammad Jawab Sallallahu dulu, Alaihi Bang. Wasallam. Itu benar atau tidak, Ketika Bang? Fathul Mekah, beliau sampaikan, mereka yang masuk ke dalam rumah Abu Sufyan, masuk ke rumah, kemudian tidak keluar, maka mereka aman. Tapi mereka keluar untuk melawan Nabi, maka selesai. Itu ada datanya. Nggak ada yang namanya orang di luar rumah pun anak kecil pun dihabisin, nggak ada. Islam tidak pernah menghabisi anak kecil, itu Anda paham. Tidak seperti dalam Bible Samuel tadi. Di dalam Samuel itu walaupun binatang, hewan ternak, domba, unta segala macam dihabisin. Nah, itu berbahaya, dalil, Bre, Bang. ajaran seperti itu. Silakan. Iya, Bang. Ini dalil yang saya bawa, Bang. At-Taubah 29. Kayaknya Abang kurang memahami kenapa ada sisa orang-orang kafir di sana. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada At-Taubah. Allah dan hari akhir. Tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasulnya, dan tidak mengikuti agama yang hak, yaitu orang-orang yang telah diberitakan kitab. Ini ada di dalam kurung nih orang-orang ini, Yahudi dan Terus? Nasrani nih. Hingga mereka membayar apa ini, Bang? Jizyah, terus Jizyah dengan patuh Oke, dan terus? mereka tunduk. Jadi Oke. kalau mau hidup harus bayar apa, Bang? Benar membayar jizyah? terus apa lagi? Ya jelas. Iya, terus? benar nggak, Bang? Harus membayar jizyah kalau mau hidup, uang keamanan. Oke, terus apa lagi? Benar atau tidak, Abang? Kok terus, Abang ini? Ya, Itu memang benar. atau fitnah, Terus? Bang? Benar. Terus apa lagi? Selagi mereka masih bayar uang keamanan, mereka Oke, akan oke. dibiarkan hidup. Tapi kalau uang keamanan itu Gantian. berhenti, mereka Sekarang harus Samuel, di tempat Samuel ya. bun-bun. Benar Oke, atau Samuel. tidak, Bang? Apa? Ketika uang keamanannya berhenti, mereka harus dibun-bun. Benar atau tidak, Bang? Nggak ada. Mana datanya kalau mereka nggak bayar Saya atau ulangin sekali setelah lagi, mereka nggak Bang. bayar Saya jizyah ulangin kemudian sekali dibun-bun? lagi. Ada nggak? Tunjukkan datanya, Bre. Saya ulangin sekali lagi. Ya, mana datanya? Saya minta datanya. Abang nggak fokus Tunjukkan datanya. membacanya. Ya. Hmm. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari Silakan. akhir. Tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya, dan tidak Oke. mengikuti agama yang hak, Ah, yaitu orang-orang yang dibenarkan kitab, yaitu Wahyudi dan Nasoroh. Benar, ini orang-orang yang harus dibun-bun, Bang. terus? Oke, Ya, sekarang harus saya diperangi bertanya. orang-orang kayak gini, benar nggak? Anda kalau bayar, Dulu, Bang. Anda Benar kalau nggak bayar orang-orang yang pajak, harus dibun-bun Anda ini? bayar pajak nggak sekarang? Ulangi Anda bayar pajak nggak sekarang? Gimana sih? Nggak, Anda sekarang bayar pajak Ya, nggak? saya bayar pajak, Bang. Saya bayar pajak. Bayar pajak Saya bayar nggak? pajak, Bang. Kalau Anda nggak bayar pajak, kemudian ketahuan, kira-kira ditegur nggak? Atau dihukum nggak? Kalau tidak bayar pajak, biasanya ada pemberitahuan, Bang. Pemberitahuan udah berkali-kali, kemudian dikenakan denda contoh Anda punya motor 100.000. nggak bayar pajak, kira-kira udah berkali-kali motor Anda ditahan nggak?
Ini hak pajak warga negara atau pajak kendaraan? Iya, namanya bayar pajak. Silakan. Kira-kira Ya, disita nggak pajak motornya? warga negara atau pajak kendaraan? Oke, Anda ketika membangun rumah itu kira-kira dibayar nggak pajaknya? Tuh Bang, tadi Abang bilang pajak rumah, Dengerin. apa kendaraan Anda contoh atau nih kan pajak warga di negara? Mekah nih. Anda kan membangun rumah di Mekah. Waktu itu orang-orang kafir membangun rumah di Mekah. Maka mereka mau menetap di Mekah, maka mereka harus membayar jizyah, pajak. Kalau mereka nggak bayar pajak, ada pilihan, mereka silakan keluar. Nggak ada apa Nggak namanya, ada kata menetap, nggak ada larangan untuk mereka. Bang. Silakan Ya keluar dari ampun, Abang Mekah. baca dari mana? Itu tafsir dari mana? Menetap Ada tafsir waktu dari mana? kekosongan, dikasih kesempatan untuk mengosongkan Mekah sebelum Fathul Mekah. Anda baca nggak di situ? Nah, Abang tafsir Baca nggak dari mana? sejarahnya? Di mana? Tafsir Sebelum dari Fathul mana? Saya Mekah itu bukakan ada tafsirnya. pengosongan, dikasih waktu. Ya, Untuk tafsir dari mengosongkan mana Mekah. Bang? Biar saya bukakan Bang. Kemudian mereka datang, Nabi Muhammad SAW datang ketika Fathul Mekah datang datang di Mekah. Surat baca Itu beliau dari menyampaikan, Google. barang siapa masuk pada rumah Abu Sufyan, maka dia akan aman dan tidak keluar dari rumah akan aman. Jelas, nggak ada tuh yang membunuh Bang, anak kecil segala macam, nggak ada. Yang Abang sampaikan itu dalilnya dari siapa? Tafsir siapa? Kemenak, Universitas Madinah, Anda pernah baca tafsir Sirah Ibnu Nabawiyah nggak? Katsir, Baca Sirah Nabawiyah tafsir nggak? Tahili. Nggak, Anda baca Sirah Nabawiyah nggak? Nabawiyah sih, Itu Bang. pembahasan tentang Fathul Mekah. Paham? Dan ayat At-Taubah 29 Berarti tadi itu sekarang Sirah tentang Nabawiyah kamu imani jizyah. sebagai kitab, Bang. Kenapa? Sirah Nabawiyah kamu imani sebagai kitab atau kisah, Bang? Itu kisah Atau kisah dongeng. Nabi bagaimana sejak dari Nah. awal sampai sekarang sampai wafatnya Nabi. Lebih tinggi tertulis di mana situ semua. Al-Quran atau Sirah Nabawiyah? Kenapa? Lebih tinggi mana kesohihannya atau bisa dipercayanya Al-Quran atau Sirah Nabawiyah? Al-Quran jelas lebih mutawatir lah, lebih sahih. Terus apalagi? Al-Quran jelas yang paling sohi. Di sini tertulis di dalam Al-Quran, perangilah mereka sampai dia membayar jizyah. Kalau dia stop bayar jizyah, ya perangi lagi. Mana? Kalau dia stop bayar jizyah, perangi lagi. Mana? Tunjukkan datanya. Mana? Buset. Mana? Ini Abang, Baca coba. saya udah baca 3 kali loh, Bang. Udah 9 ya. Udah 9. Oke. Oke, sebentar ya. Ya baca, buka dong. Baca, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah, yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Nggak ada yang bilang kalau mereka nggak ini lagi diperangi lagi. Perangi mereka sampai Mana membayar jizyah, coba, benar? masih seperti Anda yang sampaikan. Tenang. Oke. Tunjukkan di mana, Mereka sampai membayar jizyah, benar? Oke, membayar jizyah. Kalau nggak bayar, nggak membayar lagi, diperangi, dibun-bun. Mana? Ya kalau nggak bayar ya udah pasti diperangi, Bang. Di mana Kalau diperangi? nggak Mana? bayar. Mana? Ini, Bang, dengan patuh. Iya, nih kalau dan dengerin, mereka kalau lihat tunduk terakhir ini. ya, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk. Mereka dalam keadaan tunduk nggak? Dan mereka tunduk. Dan Kalau mereka nggak tunduk dan patuh, mereka dalam diperangi. keadaan Pemahaman tunduk. sederhananya seperti itu. Sulit Ini sekali dengerin. Abang paham. Kalau Kata patuh. orang minta perlindungan kepada kita, kemudian kita meminta mereka membayar pajak, mereka bayar nggak? Mereka bayar nggak? Ya bayar kalau minta bayar pajak, Bang. Ketika saya minta perlindungan kepada Anda minta bilang kalau Anda ingin aman, bebas, tidak ada gangguan, maka Bang. Anda harus membayar Saya sekian-sekian. tegaskan sekali lagi, itu bukan perlindungan, uang keamanan. Ya sama aja, Jizyah dodol, itu, sama aja, namanya perlindungan keamanan, sama aja. Kalau Anda nggak membayar, Kalau kamu maka keamanan mengalami Anda tidak akan terjamin, betul? Atau ketidakadilan, tenang, maka jika kau mengalami penganiayaan atau tidak adilan, mereka tidak akan bela, Bang, biarin. Mana? Itu namanya
perlindungan. Ini maka Anda baca sampai mereka membayar jizyah dengan patuh, sedang mereka Abang dalam tahu keadaan arti kata tunduk. patuh, Bang? Betul? Bang Greg, arti kata patuh itu apa sih, Bang? Apa? Arti kata patuh itu Mereka apa bayar sih, dengan Bang? patuh, dengan taat. Sedang mereka dalam keadaan tunduk. Mereka tunduk Iya, dan patuh mereka dalam membayar terhadap dengan rutin. peraturan. Contoh kita Pemahaman hidup di satu kata negara. patuh itu benar Kita atau hidup enggak, di Bang? negara Indonesia. Kita pasti akan Iya. tunduk dan patuh kepada peraturan negara, betul? Betul nggak? Bang Greg, Ah. kata patuh di sini harusnya menggunakan kata rutin, Bang. Membayar jizyah dengan rutin. Abang sepakat nggak? Dari mana? Dari patuh di sini dengan patuh di sini dengan rutin. Tunjukkan data di mana? Nah, tunjukkan datanya. Di mana? Di mana? Di mana patuh di sini sama dengan rutin? Dengan patuh. Di mana? Ya, tenang. Kalau orang tenang, Bang. Oke, Kalau orang silakan. patuh itu harus tepat waktu, sesuai dan jelas. Benar Oke, atau tidak, Bang? tunjukkan data di mana ada orang kafir yang tidak membayar jizyah atau tidak patuh membayar jizyah kemudian dibunuh. Tunjukkan datanya sekarang. Saya minta. Iya, ini kan ada Enggak, tunjukkan datanya. Ada sejarah nggak? Ada Bang. sejarah orang Islam Tenang, atau Nabi tenang. Muhammad membunuh orang yang tidak patuh membayar jizyah. Tunjukkan datanya. Tenang. Saya minta Ini, tunjukkan Bang, datanya. Ayat ini. Enggak, tunjukkan Ayat data ini. Tunjukkan data di mana Makanya Nabi di Muhammad dalam- pernah Ya. membunuh orang Saya yang jelaskan tidak membayar boleh. jizyah. Tunjukkan datanya. Ya, saya jelaskan boleh. Enggak, tunjukkan datanya, minta datanya. Oke. Saya minta datanya. Tunjukkan Ya. datanya. Di sini dikatakan hingga mereka membayar jizyah. Iya, Nah, saya kalau minta. hanya membayar jizyah, Sekarang tapi saya minta harus nih bayar, datanya Bang. di mana? Tapi Ada enggak? tenang. Ada berita, ada sejarah, jangan. ada yang tertulis yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad pernah Tenang dulu, membunuh Bang, tenang. orang yang tidak patuh Ya, Bang, membayar tenang. jizyah. Tunjukkan data, saya minta. Sekarang. Tenang, Abang. Inilah alasannya kenapa dikatakan patuh, Bang. Orang yang patuh itu pasti membayar tepat waktu, tidak Oke, dengerin mungkin Bang ya, lewat, dengerin dan Bang. nilainya Dengerin dulu Bang. Ya, tepat. dengerin. Tenang Sekarang dulu, dengerin ya. Bang. Ini Abang kenapa panik, Bang? Tenang dulu, tenang. Abang menjelaskan Siapa dari yang panik? tadi Saya nggak panik. nyambung, Maka Bang. Abang dengerin ya. Ketika Abang bernegara nih, Abang bernegara. Dengerin, Abang ketika bernegara. Kemudian ada peraturan Ya, negara. Apa namanya, masyarakat di Indonesia harus membayar pajak. Paham? Masyarakat Ya, Indonesia harus tiap membayar pajak tahun. sekian. Maka tugas kita patuh dan taat dan tunduk untuk membayar apa? Membayar pajak, betul? Betul Pajak. nggak? Makanya kita membayar pajak. Enggak, dengerin, dengan ketika rutin diperintahkan oleh tiap negara tahun. kita untuk membayar pajak, maka tugas kita membayar Itu pajak, betul? makna kata patuh, Bang. Aduh, memang sulit orang kayak gini. Dengerin ya, sekali lagi. Dia menikah Ketika dengan saya. negara Indonesia mengatakan masyarakat Indonesia wajib membayar pajak, kemudian ada masyarakat Indonesia yang tidak membayar pajak, apakah dia akan dihukum? Ini kayaknya Pasti Abang salah akan paradigma diberi deh di kerenggangan sini, Bang. waktu, diberi lagi kerenggangan Sejak waktu. kapan Mekah itu menjadi negara di situ, Bang? Saya sedang mencontohkan bangsa Indonesia, Enggak, bukan tenang dulu, Bang. mencontohkan Ini kita pakai legal Mekah. estimate Enggak, yang Bri. sesuai pemahaman Abang. Kalau Karena Mekah Abang merujuk kepada kemudian satu dengerin, negara, Mekah sejak Madinah kapan itu negara jatuh Mekah kepada itu jadi kekhalifahan, negara? kemudian jatuh kepada apa namanya, nabi. Nggak ada yang namanya negara, nggak ada di situ, Bri. Assalamualaikum Bang Ya, Jibril, sejak Tante Mika. kapan Mekah itu menjadi negara atau kerajaan? Terus Ketika Abang membahas kata itu harusnya dibahas kepada kerajaan negeri itu, iya, kepada bukan negeri kepada itu. orang-orang yang Kalau menguasai saya nggak wilayah patuh itu. dan saya nggak patuh untuk membayar pajak, maka apa yang akan dilakukan oleh mereka? Kurang paham berarti Abang ini, Bang. Bang, ketika kita membayar pajak ini harus kepada orang yang menguasai tempat itu atau raja di tempat Dengerin Bang. itu, Bang. Ketika saya membangkang, ketika Yang saya tidak membayar pada pajak, negeri. saya termasuk masyarakat yang membangkang nggak? Lanjut Bang Jibril. Di mana dalilnya, Bang, Jadi kalau pertanyaannya- Mekah itu bukan negeri, Bang?
Iya, abad 7 belum ada Sementara negeri. negara-negara dulu sudah terbentuk dan Abad masa 7 belum ada kepemimpinan negara, ada raja-rajanya, Bang. Iya, belum ada negara. Abad 7 belum ada negara. Kata Bang. siapa? Belajar Coba dari tunjukin, mana? Siapa coba gurumu? tunjukin, coba tunjukin negara Arab abad 7. Iya, kata siapa? Belajar dari mana? Siapa gurumu? Saya bilang ini nggak ada negara Arab di abad ke-7 tuh nggak ada. Karena membayar jizyah itu kepada pemimpin, penguasa daerahnya. Jelas? Pemimpin wilayah itu berarti kelompok yang menguasai ya, Bang. Betul. Kepada kelompok perompak lah biasanya yang menguasai Kok wilayah perompak itu. sih? Kok perompak? Ini Kok abang perompak? gimana sih? Nggak paham-paham. Enggak, kok perompak? Kalau memang native-nya, kamu tahu native nggak? Apakah kelompok Kamu Nabi tahu itu native nggak? adalah kelompok yang berasal dari konstitusi atau Kamu aturan tahu dari native nggak? Kamu wilayah tahu native itu? nggak? Halo, kamu tahu native nggak? Native apa? Apa native? Kamu tahu native nggak? Ya, apa native abang? Ajari ketem, Bang. Oke, native itu artinya orang yang memang berada di situ dari nenek moyangnya. Jadi nggak mesti perampok. Native. Coba Google, kamu Google tuh, typing Google. Native, tulisannya NATIVE. Kenapa? Ah, native paham ya? Atau indigenous, paham Oke. ya? Orang asal muter-muter, situ. Bang. Kalau perompak Abang tahu ngambil. pada saat perang gajah, Bang, Perang gajah karena Kenapa? nabi Anda lahir di zaman gajah. di tahun gajah, di zaman Abang tahu gajah. perang gajah, Bang? Itu tahun gajah, zaman gajah. Gimana sih? Iya, Itu zaman gajah, Bang. Amulfil, tahun Tenang. gajah, tahun 571. Tahu. Iya. Nah, di situ itu yang Zaman perang itu gajah, aku kelompok baru dengar juga atau nih zaman gajah. kerajaan, Bang. Katem. Oh iya. Di situ yang perang kelompok-kelompok atau kerajaan lawan kerajaan, Bang. Itu kelompok-kelompok. Iya, itu Persia kuno. Itu di dunia Mediterania. Iya, jadi itu dari Asia mana Tenggara. kamu belajar Persia? Dari mana kau belajar orang Persia itu kelompok, Bang? Sementara kerajaan Dari Persia kelompok. itu sudah ada sebelum Nabimu Dek. ada. Dek. Dek pula. Iya, Dek mau ngasih tahu nih. Nih, dari kelompok-kelompok, Oh, iya, Pak. semakin besar kelompoknya, maka terdirilah jadi kerajaan. Kalau kelompoknya sedikit, nggak bisa dibilang kerajaan, Dek. Sampai sini paham? Iya, sekarang ngeles. Kalau kelompoknya sedikit, gak bisa dibilang kerajaan. Ya, enggak, ini kamu diskusi cuma Sementara untuk yang mau berperang pada ngeyel saat doang, itu. nggak ada poinnya. Nggak, jadi poinnya apa sih? Iya, Pertanyaan kamu apa karena sih? kalian tidak bisa menjelaskan bahwa nabimu adalah raja. Sehingga orang-orang hah? itu harus membayar Siapa jizyah. yang bilang Nabi Goraja? Bentar, sebentar. Siapa yang bilang Nabi Goraja? Jadi orang bayar jizyah ke siapa, Bang? La haula wala quwata illa billah nih orang. Gimana mau ngajarin dia bilang Nabi Goraja? Iya. Nabi Go khalifah, pemimpin. Pemimpin itu nggak harus raja. Nggak nanya, saya nggak nanya khalifah atau pemimpinnya. Terus lo Status tahu dia pada saat dari itu mana siapa, Nabi Bang? Goraja, Munaroh? Loh, dia bawain narasi tentang kerajaan kok gimana sih? Kan tadi saya bilang dia Tentang pemimpin, tentang penguasa, Tenang. wilayah. Greg tadi bawain narasi tentang pemimpin negara. Jadi Negara setiap itu orang yang mau nanti tinggal di kan, negara negara itu nanti tenang, kan, gitu, dia tenang. menganalogikan Tenang. jizyah ini pajak. Tenang. Habis itu kamu Tenang. balik ke negara. Ketika orang yang bukan dari imannya tinggal di tempat itu, dia harus. Iya, kenapa lagi nih? Tenang, Kenapa sih? tenang, jangan marah-marah, kita santai. Di sini santai. Enggak, nih gue hidupin rokok nih. Iya, nah hidupin rokok dulu, Santai dari santai tadi. dulu, oke. Iya. Ketika orang-orang mau tinggal di situ harus bayar jizyah. Betul. Orang tapir, benar?
Betul. Orang-orang penyembah makhluk, penyembah anak Tuhan tuh disuruh bayar Iya, jizyah. iya. Nah, seorang Nasoro, orang-orang Penyembah Yahudi, berhala Wahyudi, itu iya. Iya, penyembah berhala, penyembah Harus sapi, bayar penyembah orang, itu upeti semua disuruh bayar jizyah. atau uang keamanan. Harus. Nah, orang yang membayar Harus. kepada itu bayarnya kemana? Kepada kelompok yang menguasai atau pemimpin wilayah itu. Pemimpin wilayah itu yang menguasai. Nah, pemimpin wilayah itu bukan kelompok yang menguasai. Kenapa kelompok yang Ya menguasai Allah, ini? ini orang. Ya Allah, ini orang. Kelompok yang menguasai punya pemimpin nggak? Tahu ini. Hei, kelompok yang menguasai punya baru pemimpin nggak? menduduki. Tenang, Munaroh. tenang. Kelompok yang menguasai itu yang Kelompok baru yang menguasai menduduki. punya pemimpin nggak? Ini gimana Ini sih? orang Tenang botol. dulu, tenang. Kalau bahasanya di Madinah saya sepakat. Tapi kalau di Mekah itu bukan daerah kekuasaan Muhammad, tetapi daerah yang diserang oleh Muhammad sehingga dia Rasulullah kuasai. itu Bani Walaupun itu Quraisy. tempat Quraisy itu kelahirannya. native Mekah. Botol. Natif Mekah. Dia paham, dia nggak Ya, terus dia kaburnya kemana? Ilah, Jibril, dia nggak dia tahu. kaburnya kemana? Dia nggak tahu Hei, native dia Mekah itu diusir apaan. oleh orang-orang Mekah. Dia kabur kemana? Penyembah Iya, berhala. nggak mau dijawab. Penyembah berhala. Nggak, dia Sama-sama kabur native kemana? dua-duanya. Nabi Muhammad native Mekah, umat Quraisy penyembah pagan, penyembah anak Tenang. Tuhan. Ini itu saya kasih Quraisy poinnya, juga. Jibril. Biar belajar sama saya. Di A, dia lari ke Israel. B, dia lari ke Mekah. Israel. Dia lari ke C, Madinah, dia total. lari ke La haula Madinah. wala quwata illa billah, dia lari ke Israel. Nabi Muhammad lari ke Israel, guys. Ya Allah. Ternyata benar ke Madinah. Berarti dia Dia lari ke pelarian ke Yatrib. Madinah, betul? Nama kotanya Yatrib. Dia Begitu dia pelarian tinggalin ke namanya Madinah, jadi betul? Madinah, kota para nabi. Jibril, tenang. Ke Dia Israel larinya ke lagi. Madinah. Segitunya menyembah Ya, dari orang tadi kau nggak mau Yahudi jawab, gondrong. nggak mau jujur. Segitunya Ini menyembah ada Yahudi 400 gondrong. Sampai orang. nabi gua dibilang lari ke Tenang, Israel. Jibril, tenang. Ini ada 400 orang yang menunggu kejujuranmu. Enggak, coba Nah, jujur dulu. sekarang Nabi kau Muhammad sudah- kapan ke Israel? Tenang, tenang. Jangan saya kasih poin. A, Coba kasih tahu dulu, nggak kasih tahu B, dulu Nabi Mekah, Muhammad C, kapan Madinah. lari ke Israel? Oh, nggak diterima sama Israel. Kapan tuh Nabi Makanya Muhammad ke Mas- Israel? Mohon maaf nih, Nah, mau tahu nih. Masjidil Aqsa itu ingin dijadikan kiblat Itu nanti Abu oleh Bakar orang yang Islam. ngambil. Tenang, tenang. La haula wala quwata illa Ternyata billah. Nih ditolak, orang memang Jibril. butolnya. Tenang dulu. Sejarahnya Ternyata nol ya ditolak. orang. Nah, kan nggak mau jujur. Nggak mau jujur. Kamu tahu peta nggak sih? Katanya ya kabur. Nabi Muhammad ke Israel. Gue mau tahu tuh bang Greg. Coba kasih tahu dong. Bang Greg. Kapan Rasulullah mau ke Israel? Aduh. Pakai mau ngajarin gue lagi. Jadi Rasulullah ini sedikit ya buat mudah-mudahan untuk umat Muslim yang mendengarkan di bawah ada tambahan ilmu sedikit. Jadi yang dia bilang zaman gajah itu sebuah kebotolan yang hakiki penyembah makhluk itu tadi itu dijelaskan Amul Fil tahun gajah. Itu di tahun 571 dan dia nge-refer Rasulullah keluar dari Mekah itu maksudnya ke Yatrib. Yatrib itu utara Mekah. Di situ Rasulullah dari Yatrib, begitu Rasulullah di situ kotanya berubah menjadi Madinah, kota para nabi. Nah, dan dia bilang juga Rasulullah itu bukan penduduk Mekah asli. Rasulullah lahir di Mekah. Betul. Bani Quraisy. Dan penduduk Mekah dari 1600 tahun sebelum Rasulullah itu sudah Bani Quraisy. Makanya istri Rasulullah, istri pertama Rasulullah itu ratunya bangsa Quraisy. Khadijah radhiyallahu anha
itu punya setengah kota Mekah. Jadi kekayaan kaum Bani Quraisy dikumpulin itu sama dengan kekayaan istri Rasulullah. Jadi Rasulullah memang native itu memang suku asli Mekah. Mekah, betul. Jadi kalau dia bilang, astagfirullah, pakai mau ngajarin kita pecinta Rasulullah. Aku tadi Bang Jibril, Bang Greg, aku mau mirroring tadi, cuma ada keduluan